di mana kita ketika kita bekerja di suatu tempat, entah itu dimanapun kita bekerja, cara pandang kita, baik itu tentang iman ataupun tentang kehidupan, itu sedikit banyaknya akan dipengaruhi di mana kita ini sedang bekerja. Mungkin kalau kita sebagai seorang arsitek, kemungkinan kita akan mencoba untuk mempertahankan bagaimana fondasi iman kita ini akan diperkuat, dan bagaimana kita bisa melihat estetika dari bentuk bangunan itu. Kita akan memperhatikan semuanya itu. Dan mungkin cara pandang, kalau dia bekerja sebagai seorang arsitek, dia akan memandang hal-hal yang seperti itu. Dia akan mencoba bagaimana iman ini bisa kuat. Dia akan meletakkan dasar dari iman itu yang kuat. Kalau mungkin dia seorang petani, dia akan memperhatikan bagaimana tanaman itu bisa membeda, dan seorang petani akan selalu merawat tanamannya. Dan mungkin juga dia akan selalu merawat imannya, merawat yang ada di dalam hatinya, iman yang ada dalam hatinya itu, untuk bisa membedakan mana itu padi dan mana itu jerami. Kalau memang dia adalah tukang bangunan, dia akan mendapatkan dan mencari suatu, ya sama dengan arsitek, seorang bangunan. Atau mungkin dia seorang yang bekerja di bengkel. Dia juga akan memperhatikan hal-hal yang sangat spesial sekali, bagaimana kendaraan itu bisa berjalan, dan bagaimana sirkulasi, dan bagaimana itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam bacaan kita kali ini adalah ketika Tuhan kita Yesus Kristus sedang berjalan ke Kapernaum. Dia mendapati seorang perwira yang sedang mencari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia ingin mendapatkan kesembuhan untuk seorang hambanya, seorang pelayannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perwira pada waktu itu adalah seorang yang sangat terhormat sekali, dan bahkan di sekelilingnya pasti orang akan sungkan, dan orang akan sangat memperhatikan dia, orang ini. Tetapi dengan kerendahan hatinya, walaupun dia mempunyai pangkat yang tinggi dan mempunyai banyak prajurit-prajurit, dia masih memperhatikan seorang pelayannya. Bahkan ketika pelayannya sedang sakit, dia berusaha untuk mencari obat, mencari Tuhan kita Yesus Kristus supaya pelayannya ini mendapatkan suatu kesembuhan. Kerendahan hati dari seorang perwira ini, yang merelakan dirinya, merendahkan jabatannya, merendahkan pangkatnya demi seorang yang mungkin dianggap oleh banyak orang sekelilingmu hanya sebagai seorang pembantu. Tetapi dia sangat meninggikan seorang pembantu atau seorang hambanya ini. Dia sangat meninggikan dia, sehingga dia sangat membutuhkan penyembuhan. Ketika datang ke Tuhan kita Yesus Kristus, dia meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya saudara, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan kita Yesus Kristus pun harus dengan keseriusan. Seperti seorang perwira ini pun, ketika dia meminta kesembuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia memintanya dengan kesungguhan. Dia meminta dengan kerendahan hatinya. Dia mencopot semua pangkatnya. Dia mencopot semua apa yang didapatkan di dunia ini. Dan begitulah cara kita
ketika kita ingin menghadap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus berani dan merelakan untuk mencopot semua, untuk menanggalkan semua hal-hal yang duniawi, hal-hal semua yang kita punyai di dunia ini. Kita harus lepas semuanya itu. Baik itu kita mempunyai derajat yang tinggi, kita mempunyai pangkat yang tinggi, kita mempunyai kedudukan yang tinggi, kita mempunyai sesuatu, hal-hal yang dunia yang sangat tinggi sekali. Ketika kita menghadap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melepas semuanya itu. Karena yang kita punyai ini adalah miliknya Dia. Dia yang mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga apapun yang kita punyai ini tidak ada artinya ketika kita pamerkan, kita tonjolkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada artinya semuanya itu. Datang mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus seperti seorang perwira ini datang demi untuk hambanya. Dan ketika Tuhan kita mengatakan, "Ya baik, aku akan datang ke rumahmu." Sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai alam semesta ini, Dia pun merendahkan diri, "Iya, aku akan datang ke rumahmu." Tetapi apa yang terjadi, saudara? Seorang perwira ini, dia mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima, rumahku tidak layak menerima Engkau. Katakanlah sesuatu, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, bisakah kita juga mengatakan hal yang sama seperti seorang perwira ini ketika kita menghadap Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika kita menghadapi sesuatu masalah dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin menghimpit dalam permasalahan kita, bisakah kita menjadi seorang perwira ini menghadap kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, katakan sesuatu, apapun yang Kau katakan, bahkan semuanya itu akan terjadi." Kita harus punya keyakinan seperti hanya seorang perwira. Ketika kita punya keyakinan yang seperti itu, seorang perwira itu, kita yakin, maka Tuhan kita Yesus Kristus akan mengatakan, "Terjadilah seperti apa yang kau katakan." Dan kata-kata inilah, saudara, yang harus kita tunggu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terjadilah apa yang engkau katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita juga harus berhati-hati ketika kita mengucap sesuatu, ketika kita berdoa sesuatu, ketika kita ingin berdoa, ucapkanlah doa-doa dengan sesuatu yang menuju kepada suatu kebaikan. Mungkin kita juga pernah berdoa ketika kita lagi kesal, ketika kita lagi doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita mengumpat, atau kita sedang ada masalah dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, ataupun dengan siapa saja. Kadang-kadang kita mendoakan dia dengan kata-kata mungkin yang kurang tepat atau kurang bagus. Hati-hati, itu akan dipermulakan oleh kuasa gelap. Mungkin kuasa gelap mungkin juga akan berkata, "Terjadilah seperti apa yang kau katakan." Saudara, marilah kita semuanya untuk merenungkan apa yang dilakukan oleh seorang perwira ini. Dan marilah kita mencoba untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melepas semua hal-hal yang duniawi ini ketika kita menghadap Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dialah yang mempunyai segala semuanya ini, dan Dia pun juga merendahkan dirinya untuk kita semuanya.
Dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya dalam kerendahan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan tulis.